Mari kita lanjutkan pembelajaran Salib Kristiani bagian 2. Semoga menginspirasi. Yang selanjutnya, yang kedua. Setelah tadi dengan dirinya sendiri, sekarang konteks relasi manusia dengan sesama. Kita akan melihat salib itu sebagai tindakan solidaritas, tindakan yang memperhatikan orang lain, yang total juga, utuh, dan habis-habisan. Teman-teman terkasih, tindakan ini adalah saat di mana sesama manusia benar menjadi sesama. Jadi Yesus itu ketika dia hadir pada salib, dia menjadi sama dengan manusia, mau menderita. Tindakan solidaritas yang sangat intensif, yang terus-menerus, yang lekat dengan manusianya, dapat kita lihat pada simbol salib. Ya, saya tidak mendapat gambarnya. Kalau Anda nanti suatu saat retret di Pratista, di rumah retret kami para pastor OSC di Bandung, di Cimahi tadi, itu ada salib di mana korpus Yesus itu turun melorot dari salibnya. Ini bukan simbol saat kematian, bukan pula simbol saat kebangkitan. Tetapi Yesus yang dalam kredo turun ke tempat penantian. Ya. Ini adalah saat solidaritas, saat di mana Allah mau bermanunggal dengan manusia, dengan semua orang yang mati sebelum kematian dirinya. Solidaritas ini, solidaritas Yesus berlaku umum, berlaku universal, melampaui, mengatasi, melewati ukuran ruang dan waktu. Ya, kita pasti membutuhkan ruang dan waktu, dan Yesus itu di atas itu semuanya. Hanya Yesus, manusia ilahi, yang mempunyai kemampuan ini. Ya, Yesus yang punya kemampuan ini. Ya, pasti kita kalau mengikuti sesuatu kan, kalau dosen saya dulu mengatakan, kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu yang istimewa dari tulisan-tulisanmu, carilah tulisan profesor, doktor gitu ya, yang betul-betul punya kapasitas untuk punya wewenang untuk menyampaikan hal itu. Jadi kalau kita berpegang pada iman, artinya bahwa Yesus manusia ilahi, ini yang kita pegang. Selanjutnya, yang ketiga. Nah, setelah ini kecil ya, tapi mestinya kelihatan. Dari konteks relasi manusia dengan lingkungan hidupnya, ya, tadi ya sudah dengan dirinya, kalau dengan sesama, dan ini berwawasan lingkungan juga, baik yang asli, natural, maupun yang kultur, budaya, adat. Kita akan melihat salib sebagai situasi yang melampaui, mengatasi kemanusiaan. Ada beberapa teks kitab suci. Ini menggambarkan keterbatasan manusiawi dan kekuasaan manusia bisa kita temukan dalam Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadi manusia menurut gambar dan rupa kita. Menjadikan manusia supaya mereka berkuasa atas seluruh bumi. Dari kisah penciptaan, Allah ingin menjadikan manusia itu punya kuasa seperti Allah, imago Dei disebutnya, gambar dan rupa Allah. Lalu Kejadian 3:17, dengan bersusah payah akan mencari rezeki di tanah seumur hidup. Ini paradoks lagi, hal yang berkebalikan lagi. Sesuatu yang ini sesudah kejatuhan itu ya, fall itu ya. Setelah kekuasaan diberikan, rupanya manusia tidak bisa bertanggung jawab, dan Allah kepada manusia pertama itu mengatakan, dengan bersusah payah, dengan berusaha, dengan derita, engkau akan mencari rezekimu
dari tanah seumur hidup. Nah, salib itulah situasi yang mengatasi. Ya, di sini bisa dilihat sebagai pemadatan gitu ya, kristalisasi. Nah, ini agak sulit mendapatkan istilah yang agak enak. Kristalisasi. Kalau mengkristal itu seperti gula itu ya, padat, tapi nanti kemudian bisa diolah. Kristalisasi dari usaha manusia untuk mengatasi hidupnya. Hal yang padat itu pun untuk mengatasi hidup. Hidup yang kita punya itu berasal dari Allah, yang juga tidak dapat kita atasi secara sendiri. Alias kita tidak punya kemampuan kalau kita tidak dekat dengan Allah. Salib itu justru mengingatkan kita akan saat kuasa kemanusiaan yang tadi dianugerahkan itu ya, yang berjuang mencari damai, yang harus menyerah kalah pada sang misteri itu Allah sendiri. Saat kuasa kemanusiaan harus lepas dari yang fana, yang ada di dunia ini, yang abadi gitu ya. Oh, yang duniawi maksud saya, yang baka itu yang mengandalkan yang nirvana, yang abadi. Kekuasaan manusia itu ternyata berasal dan mengalir pada kekuasaan Allah. Jadi ini sebenarnya ajaran untuk kerendahan hati. Walaupun kita mendapatkan gelar Imago Dei, gambar dan rupa Allah, tapi kekuasaan manusia itu bermuara dan juga berasal dari kekuasaan Allah, bukan dari manusia sendiri. Yang keempat, dari puncak relasi manusia, saya lupa mengganti, dengan utopi. Utopi itu sesuatu yang tidak ada perbandingannya, ya, susah membandingkan. Termasuk dunia nilai, kita bisa melihat salib sebagai saat puncak dari passion, dari gairah ya, ada dorongan. Ya, salib itu puncak dari dorongan dari agape, kasih persaudaraan. Dalam bahasa Santo Agustinus itu adalah nyala api tak terpadamkan. Ya, salib itu dorongan kuat, nyala api yang tidak terpadamkan. Salib itu adalah saat di mana kita menyadari bahwa ternyata kita tetap meragukan iman kita. Pada saat tertentu. Tidak meragukan. Allah adalah yang selalu lolos, bahkan dari jangkauan kemampuan akal dan pikiran manusia. Ya. Allah itu di luar kemampuan kita untuk memahami dan mencerna. Kita hanya bisa mengimani. Salib adalah saat di mana anak manusia, Yesus itu, berteriak karena kehilangan Abba, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Di situ kemanusiaan Yesus itu ada. Ya. Faktanya jelas. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kalau itu bukan manusia Yesus, itu tidak akan terjadi. Tapi tunggu dulu, jangan berhenti di situ, karena masih ada saat kebangkitan. Allah selalu lolos ya dari jangkauan kemampuan akal dan pikiran manusia. Ya, ini situasi yang harus dipahami. Salib adalah saat di mana anak manusia berteriak karena kehilangan Abba atau Bapaknya. Tapi salib Yesus tidak berhenti di situ. Walau Yesus menangisi keraguannya, kalau boleh itu dikatakan keraguan, atau sebagai contoh bagi kita yang seringkali ragu, ya. Ia
akhirnya tetap percaya bahwa cinta Aba, Sang Bapa, tidak pernah dan tidak mungkin pudar. Ya. Terang itu tetap bersinar, walau ada di balik kegelapan bayangan. Karenanya manusia menyerah, bukan karena kalah, tetapi karena percaya. Saya menyerah pada Tuhan, tetapi saya yakin Dia membantu saya. Itu pemahaman salib pada saat kisah Jumat Agung yang mungkin kita akan hayati bertahap begitu ya, karena itu bukan perkara gampang. Ketika saya anak-anak tidak memahami itu, hanya melihat. Tetapi ketika kitab suci itu sudah merasuk dalam hati kita sekalian, ingatan-ingatan itu muncul. Kepercayaan inilah yang kita alami pada titik paling bawah hidup itu, menjadi benih-benih tunas kebangkitan. Ya. Yang membuat kita tetap terus gigih, berjuang, ya, meraih kebebasan. Ya, tidak hal-hal ini tidak hilang begitu saja, tetapi sebuah proses yang kalau saya bersama teman-teman dulu, para frater, kita memimpin retret anak-anak terutama, kami akan mengingatkan pada mereka, atau juga mungkin Bapak Ibu pernah juga mengalami hal yang sama. Tempat kita, saya menyatakan, di tempat kita retret ini, siapa yang tidak betah? Kalau mereka semua menjawab, kami nggak mau pulang, gitu ya, kami nggak mau pulang. Kenapa nggak mau pulang? Enak di sini, katanya. Lalu kemudian, tapi tidak mungkin, karena besok setelah pulang, entah ke Jakarta, entah ke Bandung, itu nanti akan melanjutkan lagi kehidupan sehari-hari. Pulang akan ketemu orang tua, akan menemukan adik atau kakak yang mungkin juga menyebalkan, akan bertemu teman-teman atau musuh, dan sebagainya, akan harus bangun pagi lagi, sekolah lagi, dengan segala aktivitas. Artinya bahwa situasi ini tetap akan ada, dan perjuangan itu tidak pernah bisa hilang. Jadi artinya bahwa salib Yesus itu Allah yang bersolidar kepada kita, tetapi juga menjadi contoh bahwa Yesus saja begitu. Yesus pun mengalami hal yang demikian. Itulah kita diperkuat dengan segala pengalaman rohani, ya sebenarnya pengalaman setiap hidup hari-harian itu juga pengalaman boleh dia dihadapi sebagai sebuah pengalaman rohani, tetapi juga memang tidak semuanya adalah pengalaman rohani. Ada sebuah prosesnya. Saya kira ini yang terakhir, ada satu lagi terakhir. Nah, salib itu bukan teori, gambaran, imajinasi itu intelektual kita, ya, bukan, tapi fakta, tapi kenyataan hidup Kristiani. Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami salib? Saya yakin tidak ada. Bahkan itu pun menjadi justru ketika kita sudah sejak awal pun sudah dihadapkan kenyataan hidup Kristiani kita adalah salib. Salib bukan hadiah yang enak untuk dinikmati, tetapi sebuah kesempatan dan sebuah tantangan yang mau tidak mau harus kita hadapi dan harus kita hidupi. Nah, dari sekian orang kudus, saya mau mengaitkan ini dengan apa ada yang mendapat anugerah tanda-tanda derita salib, yaitu akan muncul dari gambar selanjutnya.
Dilanjutkan. Nah, Padre Pio, saya menemukan gambar ini. Di mana tidak ada ketaatan, di situ tidak ada keutamaan. Di mana tidak ada keutamaan, di sana tidak ada juga hal kebaikan. Di mana tidak ada kebaikan, di sana tidak ada kasih. Di mana tidak ada kasih, di situ tidak ada Allah. Lalu yang terakhir, dan di mana tidak ada Allah, di sana tidak ada surga. Padre Pio mengatakan ini dan sekaligus menutup apa yang menjadi permenungan kita. Dan saya harap ini menjadi tuntunan kita dan mungkin kita lebih baik bisa saling berdiskusi atau punya pengalaman yang bisa dibagikan karena saya merasa ini adalah bentuk belajar bersama. Pengalaman iman itu bukan melulu miliknya para biarawan, para biarawati, para pastor, tetapi saya seringkali menemukan juga pengalaman iman dari keluarga-keluarga. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, tidak perlu banyak-banyak, tapi mudah-mudahan menginspirasi kita sekalian. Terima kasih, selamat malam. Ya, terima kasih Pastor Adi. Pesan yang terakhir itu pesan kemarin, persisnya 14 Juli ya. Kita kemarin sudah mendengarkan pesan itu. Baik teman-teman, banyak sekali catatan saya ya, yang luar biasa pada malam hari ini. Kita mengenal lagi ya tentang salib. Beberapa catatan kecil saya ini yang sangat menyentuh itu tadi adalah satu kata-kata demi Kristus dari Mother Teresa, lalu manusia menyerah bukan karena kalah tetapi karena percaya. Nah yang terakhir adalah salib harus dihadapi dan kita hidupi. Ya silakan teman-teman ya yang ingin bertanya atau ingin berbagi dengan Pastor Adi ya. Luar biasa pada malam hari ini, memperkaya kita bahwa selama ini kita tahu sebagai devosan Padre Pio penderitaan. Kali ini kita mendapatkan ya salib dan penderitaan. Tadi di awal ya Pastor menyampaikan semua kalau dengar salib itu seperti negatif ya karena penderitaan. Silakan teman-teman. Berkah